Halo guys, kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di kedaiku. Kita mau ngapain di sini? Kita mau wawancara UMKM yang ada di Pangkalan Bun sebagai tugas pemenuhan video mata pelajaran PKLU. Yuk ikutin kami. Oke guys, sekarang kita lagi bersama owner dari kedaiku. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman? Ya, oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Desi. Oke, ownernya kedaiku. Oke Kak Desi, kalau boleh tahu udah berapa lama kedaiku ini berdiri Kak? Kedaiku berdiri berapa lama? Bisa dilihat dari tahun 2013. Jadi Oke, sudah 10 tahun ya. Oke guys, jadi kalau buat kalian yang kepo atau mau tahu kapan kedaiku berdiri, ini ada 2013. Jadi sudah lumayan lama ya ternyata. Ya. Oke Kak. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Kenapa Kakak memilih membuka usaha ini? Kan di luar sana tuh banyak ya Kak usaha-usaha yang besar gitu, entah itu kue atau apapun gitu. Kenapa Kakak memilih usaha ini? Oke, awalnya buka kedaiku itu bukan maksudnya nanti mau buka usaha ini, enggak. Jadi semua kayak serba kebetulan aja sih waktu itu. Sebenarnya kakak kerja di kantor, tapi waktu itu hamil 4 bulan, terus nggak bisa diam nih, ada tempat kosong, jadi memanfaatkan tempat yang kosong. Jadi bukalah, kepikiran dulu kan kuliahnya di Salatiga, jadi lihat enak nih kayak kalau bikin tempat-tempat nongkrong, tapi semua bisa masuk, jadi nggak hanya kayak kalian-kalian, tapi maksudnya orang tua pun bisa, anak-anak pun bisa. Jadi itulah kenapa kedaiku berdiri kayak gitu. Oke Kak. Ke pertanyaan kedua, apa strategi pemasaran yang Kakak terapkan untuk usaha Kakak yang ini? Kalau kakak tuh yang pertama pasti kita sekarang mainnya semua serba online ya. Iya. Jadi harus rajin ngepost, rajin ini, terus habis itu kalau ada teman kayak gitu ya kita main buat endorse kayak gitu aja sih. Lebih sekarang nih orang semua pada sistem online, jadi lebih banyak mainnya, harus lebih banyak iklan, terus harus lebih banyak promosi kayak Iya, yang di IG gitu. kayak gitu. Oke. Ke pertanyaan ketiga, untuk modal ini kakak modal sendiri atau dibantu dari orang mungkin atau orang tua, teman gitu Kak? Oke, kalau awal berdirinya kedaiku itu, kalau tempat memang ini punya orang tua ya, tapi kalau untuk modal awal kita masih pribadi waktu itu. Tapi berjalannya waktu dan sekarang kan pemerintah udah nyiapin ini nih yang namanya KUR, kredit usaha ya, usaha mikro itu. Nah jadi kakak ada dibantu dengan itu, bantuan itu. Jadi ada dari orang tua tempatnya dan usaha terus, ini dari kakak sendiri gitu. awalnya dari kakak, tapi Dibantu. makin berjalannya waktu pemerintah nih nyiapin yang kredit usaha untuk UMKM tuh Ya. jadi ngambil itu. Oke. Buat nambah ini. Ada nggak Kak kendala atau kesulitan yang terjadi pada saat membuka usaha ini? Kalau kendala pasti ada, setiap usaha pasti ada kendala. Entah yang kalau awal-awal biasanya kita mau promosi, awal-awal kita baru buka pasti 1-2 kayak gitu-gitu. Kendalanya sebenarnya namanya jualan itu kan kadang ada bukan musim ya, kadang ada sepinya, ada ramenya. Nah jadi tuh kalau kita nggak siap mental, itu juga ujian loh. Kalau kita nggak siap mental,
sepi hari ini terus habis itu besok udah nggak jualan lagi kayak gitu. Nah itu bagaimana caranya supaya kita nih bisa fighting lah gitu. Ada nggak kesulitan yang benar-benar buat kakak kayak aduh mending tutup aja usaha ini gitu? Itu sempat ngerasa sih waktu mulai COVID ya. Iya. Nah itu COVID itu ngerasa kok ini, tapi karena COVID itu orang banyak, jadi kita mainnya sudah di konsep sudah beda karena COVID kan nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi konsepnya waktu itu sistem beli Delivery. ya. Jadi online gitu. Online. Nah terus ini kan kakak sekarang, kalau dulu masih ada almarhum suaminya dek. Nah yang kalau sekarang kan harus semua dikerjakan sendiri. Jadi tantangannya ya sekarang apa-apa harus sendiri kayak gitu. Jadi itu aja. Gimana langkah-langkah kakak dalam mengalami kesulitan tersebut? Langkah-langkahnya yang pasti pertama kakak nggak mungkin nih ngerjain semuanya sendiri ya dek. Jadi maksudnya meminta bantuan, maksudnya teman atau apa buat bisa kasih mereka ide atau apa. Jadi kayak ini kan kakak dibantu nih ada satu karyawan kan, jadi maksudnya bagaimana caranya supaya kedai ini tetap terus maju kayak gitu. Terus kalau misalnya ada teman-teman kasih masukan, nah itu tuh sangat-sangat membantu sekali kalau misalnya ada ide atau apa, itu perlu gitu loh. Namanya sekarang semua dikerjakan sendiri, jadi harus ini baik. Oke guys, buat kalian yang bingung mau nongkrong di mana dan gak tahu, kalian boleh coba ke kedaiku. Ya, di sini murah meriah dan ownernya juga ramah sekali. Oke, jadi itu aja sih Kak wawancara dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk waktu Kakak. Pokoknya terima kasih Kak. Siap, terima kasih. Jangan Jangan lupa mampir ke sini ya. Dadah. Oke Kak, tadi kan kita sudah wawancara ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak menu-menu yang ada di kedaiku? Oke, menu-menu yang di kedaiku yang paling orang banyak tahu itu donat kentang, terus kopi, kita punya makanan besar juga, dan juga ada snack-snack. Oke, kalau yang best seller banget di kedaiku apa Kak? Kedaiku tuh kan dibangun dari tahun 2013 ya, itu waktu itu belum ada donat. Cuma waktu itu kan lagi ada masa-masa kedai lagi agak drop, jadi kita mulai motivasi baru, kita buatlah ngeluarin donat kentangku. Nah sekarang yang best sellernya itu donat kentang. Buat teman-teman yang mau kesini wajib cobain donat kentang karena best seller banget guys. Nah, dari wawancara tadi bisa kita simpulkan bahwa membangun sebuah bisnis itu tidak mudah ya guys. Pasti ada tantangannya, ada rintangannya juga. Seperti yang kakaknya alami tadi, di zaman COVID, dia hampir menyerah nih. Tapi dia tidak langsung putus asa, dia langsung mencari ide yang relevan dengan zaman sekarang, yaitu menggunakan delivery.